Ya, masa depan Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan setelah kepergian Andrea Pirlo dari Juventus. Apakah superstar asal Portugal itu akan pergi atau masih tetap tinggal di akhir tahun masa kontraknya? The Athletic melaporkan bahwa Manchester United dapat meningkatkan upaya terbaru mereka untuk merekrutnya di tengah kondisi keuangan Juventus saat ini. Usia Ronaldo memang tak muda lagi, namun setan merah dalam beberapa tahun terakhir cukup sering merekrut bintang kawakan untuk target jangka pendek mereka, mulai dari Radamel Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Odion Ighalo hingga yang paling anyar, Edinson Cavani. Ya, jadi itulah ringkasan berita terbaru hari ini. Selanjutnya, kami akan sajikan 11 berita pilihan menarik untuk kalian. Dan untuk itu, inilah selengkapnya. Chelsea bakal bangun kekuatan untuk musim depan. Klub asal London Chelsea dilaporkan sedang membangun tim untuk bersaing memperebutkan gelar juara Liga Premier Inggris untuk musim depan. Setelah mereka mampu meraih trofi juara Liga Champions musim ini, seorang striker tampaknya menjadi prioritas utama untuk menambah daya gedor tim setelah Timo Werner tampil kurang tajam dalam musim debutnya di Stamford Bridge dan Tammy Abraham berpotensi untuk masuk daftar jual tim. Chelsea sendiri bersiap untuk melepas beberapa nama pemain pada musim panas ini untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk mendatangkan striker incaran mereka. Menurut Daily Mail, The Blues bersedia berpisah dengan Abraham, Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, Davide Zappacosta, Emerson Palmieri, Timo Bakayoko, dan Fikayo Tomori. Manchester United resmi lepas Sergio Romero dan Joe Pereira. Setelah tidak mendapatkan tempat di skuad utama, Manchester United akhirnya resmi melepas kedua kiper mereka Sergio Romero dan Joel Pereira. Keduanya akan pergi secara gratis saat kontraknya akan berakhir bulan ini. Kini klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan sedang mendekati kesepakatan dengan Tom Heaton yang sebelumnya juga sempat membela Manchester United. Skuad Argentina beri hormat untuk Diego Maradona. Sebelum laga uji coba melawan Chile, skuad Argentina memasang foto mendiang legenda Diego Maradona di bagian jersey mereka di Estadio Único de Santiago del Estero. Itu dilakukan Messi dan kawan-kawan sebagai penghormatan kepada legenda besar Albi Celeste tersebut. Skuad Argentina juga menyaksikan peluncuran patung sang legenda tersebut di depan stadion tersebut, stadion yang baru diresmikan pada awal Maret 2021 yang lalu. Jude Bellingham jadi pemain termuda Inggris. Ya, Jude Bellingham menjadi pemain dengan usia 17 tahun pertama yang bermain 90 menit untuk timnas Inggris. Itu dilakukan pemain Borussia Dortmund tersebut dalam laga melawan Austria beberapa hari yang lalu yang menempatkan namanya sebagai pemain termuda yang pernah membela tim senior Inggris tersebut. Hansi Flick samakan Thomas Muller dengan Ronaldo. Pujian setinggi langit diucapkan Hansi Flick kepada Thomas Muller, pelatih yang membawa Bayern Munchen meraih 7 gelar dalam kurun waktu dari 2 tahun itu, bahkan menyamakan sang pemain dengan legenda Brazil, Ronaldo Luiz Nazario da Lima. Itu terkait dengan sebutan sebagai seorang fenomena. Ya, baru-baru ini Flick melekatkan sebutan sang fenomena untuk Thomas Muller. Menurut pelatih yang selepas Euro 2020 nanti mengambil alih timnas Jerman dari Joachim Löw tersebut, sosok sang pemain akan sangat sulit lagi ditemukan pada masa yang akan datang. Thomas Muller itu seorang fenomena. Dia begitu berarti bagi tim dan klub ini. Tak akan ada lagi seorang seperti dia. Anda sering kesulitan memahami gaya mainnya, tapi dia selalu positif. Dia punya energi seperti anak 18 tahun dan selalu menyemangati semua pemain, ujar Hansi Flick seperti dikutip dari Sport One. Lineker sebut hanya ada 3 klub yang bisa menjadi tujuan baru Harry Kane. Ya, legenda Tottenham Hotspur Gary Lineker memperkirakan hanya ada 3 klub Inggris yang sanggup untuk mendatangkan Harry Kane di musim panas ini. 3 klub yang dimaksud adalah Chelsea, Manchester City, dan Manchester United. Saya rasa klub yang paling menginginkan untuk mendapatkan jasa Kane adalah salah satu dari 2 klub asal Manchester dan Chelsea. Mereka yang punya uang untuk membelinya. Para fans Tottenham tidak akan dendam jika ia pindah sekarang, karena ia sudah memberikan banyak hal untuk klub ini dalam jangka waktu yang panjang. Dan sayangnya mereka tidak meraih apapun, ujar Lineker pada The Athletic. Mbappe mengaku pernah menolak Real Madrid. Ya, seperti laporan dari Goal, bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe mengakui dirinya pernah menolak pendekatan dari Real Madrid ketika dia masih berusia 15 tahun. Seperti diketahui, pada 2014 lalu ketika Mbappe masih bermain untuk skuad akademi AS Monaco, sejumlah klub Eropa tertarik dengan kemampuan yang dimiliki pemain asal Prancis tersebut, termasuk Los Blancos. Ketika itu, Mbappe memiliki kesempatan untuk mengunjungi fasilitas latihan di Real Madrid dan bertemu dengan bintang seperti Cristiano Ronaldo yang menjadi idolanya serta Zinedine Zidane. Namun, Mbappe memutuskan untuk tetap bertahan di Prancis dan menolak kesempatan bermain untuk klub raksasa Spanyol tersebut. Manchester United siap pinjamkan ketiga pemainnya lagi.
Ya, setelah musim ini selesai, Manchester United dikabarkan akan kembali meminjamkan Diego Dalot, Andreas Pereira, dan juga Jesse Lingard untuk kompetisi 2021-2022. Ketiga pemain itu tidak mendapat tempat di skuad The Red Devils pada musim lalu. Menurut Manchester Evening News, mereka nampaknya tidak akan masuk lagi ke dalam rencana Ole Gunnar Solskjaer. Tottenham gagal menjalin kesepakatan dengan Antonio Conte. Ya, seperti berita yang dilaporkan Fabrizio Romano, Tottenham Hotspur gagal memenuhi kata sepakat dengan mantan pelatih Inter Milan tersebut. Seperti diketahui, pelatih yang baru saja meraih Scudetto itu menjadi opsi pertama The Lilyweds, namun kini mereka tampaknya akan mencari pelatih lain guna menggantikan posisi Ryan Mason yang hanya menjabat sampai akhir musim ini. Chelsea resmi perpanjang beberapa pemainnya. Ya, setelah berhasil meraih trofi Liga Champions musim ini, Chelsea langsung mengamankan beberapa pemainnya dengan memberikan perpanjangan kontrak. Pemain-pemain tersebut adalah bek asal Brazil Thiago Silva dan penyerang internasional Prancis Olivier Giroud. Sebelumnya, klub asal London itu telah terlebih dahulu memperpanjang kontrak sang pelatih Thomas Tuchel sampai Juni 2024 mendatang. Hasil laga persahabatan zona Eropa. Ya, dalam laga pemanasan sebelum dimulainya Euro, Spanyol ditahan imbang tanpa gol oleh tamunya Portugal. Sementara di tempat lain, Italia secara menyakitkan berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 4-0. Gol-gol Gli Azzurri masing-masing dicetak oleh Ciro Immobile, Nicolo Barella, Lorenzo Insigne, dan Domenico Berardi. Ya, jadi itulah 11 berita utama yang berhasil kami sajikan untuk kalian. Terus ikuti perkembangan sepak bola dengan selalu mengikuti channel ini. Untuk itu, terima kasih dan sampai jumpa.